suka dukanya kayaknya nggak ada yang duka. Tidak ada yang duka. Tidak yang duka. Berarti suka terus Ustaz Suka ya. terus pokoknya. Luar biasa. Iya. Karena dekat dengan Rasulullah. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sahabat-sahabat Catur Travel? Luar biasa sekali pada podcast kali ini di Ruang Podcast Bahagia. Saya Haikal. Insya Allah sahabat-sahabat Catur, untuk kali ini akan ada tamu-tamu khusus yang luar biasa spesial, yang mana tamunya biasanya kalau bertamu di Ruang Podcast Bahagia ini cuma satu tamu aja. Spesial edisi kita hari ini kita mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa, yang mana beliau adalah salah satunya adalah agen resmi dari Catur Travel, yaitu Ustadz Agus Furqoni, yaitu agen resmi Catur Travel Asar Gresik. Dan juga satu lagi yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah Bapak Supri, yang mana beliau adalah salah satu jamaah umroh dari Catur Travel yang juga mendaftar melalui Ustadz Agus Furqoni. Oke, kita sapa dulu ya sahabat-sahabat Catur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Agus Furqoni dan Bapak Supri? Alhamdulillah sehat. Iya, untuk sebelum kita langsung nih bertanya-tanya langsung dengan beliau-beliau yang luar biasa sekali, pastinya sahabat-sahabat Catur untuk mengenal secara langsung ya, siapa sih beliau-beliau ini. Monggo Ustadz Agus Furqoni bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat Catur Travel yang sedang menonton acara Ruang Podcast Bahagia. Terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Furqoni, agen Catur Gresik yang beralamat di Jalan Kapten Dulasim 7F nomor 9, tepatnya di Desa Keramat Inggil, RT 10 RW 3 Gresik. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ustadz Agus Furqoni. Dan di sebelahnya lagi di sini ada namanya Bapak Supri. Beliau adalah salah satu jamaah umroh dari Catur Travel. Silakan Pak Supri, perkenalkan dahulu kepada masyarakat. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dengan alamat di Jalan Awikun Jaya Mulia, RT 4 RW 2, Kelurahan Gending, Gresik. Dari Gresik. Dari Gresik, betul. Dan luar biasa sekali Pak Agus Furqoni ini, Ustadz Agus Furqoni ini, selain beliau sebagai agen resmi dari Catur Travel, beliau juga sebagai pengusaha sembako Ustadz ya, yang mana luar biasa sekali, sudah sangat terkenal di kota Gresik. Dan beliau juga Bapak Supri sebagai tokoh masyarakat di Gresik ya Bapak ya. Insya Allah. Dan luar biasa sekali ini beliau diundang kali ini di podcast kali ini, tadi sempat bercerita ya Ustadz Agus Furqoni ya, bahwasanya tadi di info, Pak, ayo podcast Pak. Saya masih pakai apa Pak tadi? Pakai kaos. Pakai kaos. dan yang pastinya yang luar biasa sekali untuk spesial edisi podcast kita kali ini kita sama-sama menyimak nih bagaimana sih sebagai Pak Agus Furqoni sebagai agen resmi dari Catur Travel dan juga Pak Supri sebagai jamaah dari Catur Travel akan bercerita kepada sahabat-sahabat Catur semuanya terkait gimana sih umroh dengan Catur Travel. Nah, awal mula nih Ustadz Agus Furqoni dan Pak Supri bertemu. Nah, itu gimana ceritanya? Mungkin siapa dulu nih? Pak Agus Furqoni atau Pak Supri dulu? Monggo Pak Supri dulu deh sebagai jamaah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita sedikit terkait keberangkatan saya umroh di tahun kemarin ya, di bulan Agustus. Kebetulan ada program milad. Ada program milad. Berarti berangkat saat program umroh milad Catur Travel. Betul. Dulu ya, Pak, ya? Program Oke. milad. Dan sebelumnya
itu memang Ustadz Agus ini sering ke tempat kami dan kami kebetulan yang ditamui Pak Ustadz Agus ini tetangga kami, tetangga yang mau berangkat umroh kayaknya. Nah dari situ saya ini diam-diam ikut mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Agus pada tetangga yang mau umroh ini. Saya dengarkan, saya ikut ke sana hampir 1 minggu itu sampai 2 kali. 2 minggu 2 kali ke sana. Saya ikut juga. Akhirnya lama-lama kok ikut nimbrung juga di dalamnya. Dan ada greget ya, namanya mungkin ya. Sudah panggilan dari Allah ya. Jadi saya mulai tanya-tanya sama Ustadz Agus bagaimana caranya mau ikut gabung. Akhirnya dengan sangat detail Ustadz Agus ini menerangkan, membimbing kami ya kayak tour leadernya di Indonesia maksudnya gitu. Nah, kebetulan di waktu berangkat itu dari tour leader gitu loh. Awalnya kan nggak tahu Pak Ustadz Agus ini kok setiap hari ngasih wawasan, ngasih masukan masalah catur travel. Akhirnya saya berminat sama istri gitu. Akhirnya daftar ke Ustadz Agus, dibimbing beliau sampai tuntas, sampai final. Sampai final tinggal nunggu keberangkatan saja. Dan untuk seterusnya dibimbing dengan, kebetulan kita pakai grup ya Ustadz ya, grup WA kebetulan ya, grup WA untuk kebutuhan nanti yang akan kami lakukan di sana, terus dasar-dasar apa nanti yang harus dipersiapkan di sana, itu dengan tulus Ustadz Agus ini selalu membimbing kami sehingga kami sangat mengerti yang tadinya nol bodol menjadi tahu dan menjadi berani ke sana. Tadinya saya ini enggak berani ke sana, mau ngapain, saya mau gimana, itu mah takut gitu. Terus akhirnya dibimbing Ustadz Agus ini ya jadi pede ya, alhamdulillah semua berangkat dengan tenang di sana, enak gitu. Ternyata begini, ternyata enak sekali gitu. Iya, luar biasa tadi ceritanya dari Pak Supri. Sekarang ke Ustadz Agus nih. Gimana sih Ustadz Agus, jenengan awal mula mungkin tadi dari Pak Supri ya menjelaskan, saya ini awalnya nimbrung nih, iya kan? Awalnya nimbrung, lah kok tiba-tiba kepencut pengen umroh. Nah, mungkin Ustadz Agus gimana nih? Apa waktu itu ngadakan majelis atau memang cuma sowan-sowan aja ke masyarakat? Monggo Ustadz, sambil dijelaskan Ustadz. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaitu semua atas berkat rahmat Allah. Jurus saya itu sebenarnya itu nggak neko-neko ya. Saya itu sering main silaturahim ke teman-teman yang saya kenal, ngobrol masalah umroh, terus apa sih untungnya kalau umroh itu kan gitu. Jadi dengan adanya sedikit wawasan, sedikit penjelasan, insya Allah orang asalnya nggak ngerti, nggak minat, nggak respon, dengan adanya apa sih keistimewaan umroh itu, akhirnya orang itu tergugah, pahalanya sangat besar. Misalkan kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Misalkan kalau di Indonesia itu sampai berapa bulan itu kalau 100.000 itu kan gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu tergugah, asalnya nggak minat, akhirnya ya ada yang saya punya sekian dananya itu, ya nggak ada masalah kalau kita action
Allah itu akan mempermudah. Allah itu akan memberi jalan. Karena apa? Karena umroh dan haji itu memang panggilan dari Allah gitu. Jangan takut jika jenengan-jenengan ini tidak mempunyai uang. Karena uang itu, rezeki itu milik Allah kan gitu. Jadi yang penting daftar, berapapun uangnya itu nanti dimudahkan oleh Allah. Sama dengan kita kalau kita umpamakan kita cuman ingin aja ya, tapi nggak ada action, nggak ada langkah, itu nggak mungkin kita dipanggil. Contoh kita asumsikan seperti kita ke dokter sakit aja di rumah aja nggak mungkin dipanggil dokter. Tapi kalau kita daftar ke rumah sakit, ngisi, nanti dapat nomor antrian, akhirnya kan dipanggil. Ya semacam kayak itu. Kalau kita nggak action ya nggak mungkin dipanggil kan gitu. Ya gitu. Berarti intinya Ustadz di situ selain kita itu berniat, ada namanya doa ya, doa dan niat, dan juga dibarengi dengan usaha Ustadz ya. Ya. Yang mana ini harus sinkron gitu. Lek niat tok tapi nggak DP, doa ya Ustadz ya. Jadi harus ada istilahnya selain niat, di situ juga dibarengi oleh Action. DP, Ya, action. Ya. Luar biasa. Ya, kembali ke Pak Supri, Pak. Tadi jenengan menceritakan terkait dengan kegiatan saat di sana luar biasa, dan ini pertama kalinya Pak Supri ya untuk berangkat umroh bersama istri ya Pak Supri. Betul, ya? pertama kali. Luar biasa. Pak Supri, apa yang jenengan rasakan saat jenengan pertama kali berangkat umroh? Mungkin ke Madinah dulu, ke Mekah dulu waktu itu Pak Supri? Ke Madinah. Madinah dulu ke ya. Madinah dulu. Nah, ketika ke Madinah dulu Pak Supri pastinya di situ berziarah ke makam Rasulullah. Betul. Ke Raudhah. Bagaimana Pak Supri bisa menceritakan ya terkait dengan perjalanan spiritual jenengan? Monggo silakan. Baik, ya. Kami datang ke Madinah kebetulan itu malam hari. Malam hari kita dibimbing oleh Ustadz Agus sama Muntawibnya Ustadz siapa itu? Ustadz Muiz. Ustadz Muiz. Nah, kita awalnya diperkenalkan di lingkungan dulu ya. Di lingkungan ini ke sana, ini ke Raudhah, ini ke masjidnya lewat sini. Terus habis itu kita diajak salat malam kalau nggak salah itu ya Ustadz ya. Salat malam di Masjid Nabawi. Salat malam di sana. Terus untuk ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa dibayangkan. Sangat-sangat nggak bisa dinilai oleh beliau. Yang setiap hari kita baca sholawat, di sana ketemu makamnya. Bagaimana rasanya? Sangat senang, sangat bahagia. Kita ketemu langsung dengan Rasulullah. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Pertama kali Bapak masuk ke Raudhah, kemudian berdoa di situ, apa yang pertama? Nggak bisa berkata-kata sudah. Karena di Indonesia sendiri waktu sebelum ke sana itu sholawat itu kan sering kita baca ya. Iya. Sholawat kita sering baca, di sana ketemu beliaunya, makam beliau, nggak bisa dibayangkan. Bisanya nangis saja ya. Bisanya cuma nangis, sujud syukur, nangis, gitu aja. Ya, Pak Supri, setelah tadi Bapak melakukan ziarah ke makam Rasulullah, ke Raudhah, kemudian dibimbing juga oleh Ustadz Muiz dan Ustadz Agus Furqoni. Nah, hal apa saja yang Pak Supri dapatkan saat di Madinah, Pak Supri? Apa yang jenengan rasakan saat di Madinah? Yang saya rasakan di awal waktu sebelum berangkat itu saya takut ya. Begitu prakteknya di lapangan, begitu mudahnya, enak, dengan pendampingan
Ustadz Agus yang selalu merangkul jamaahnya kemanapun jamaah mau pergi, selalu dibimbing beliau. Itu yang paling saya seneng. Yang paling saya seneng. Jadi betul-betul diperhatikan jamaah itu. Betul-betul diperhatikan. Mulai hal sekecil apapun sampai sesulit apapun. Beliau-beliau ini mungkin kurang tidur ini Ustadz Agus ini ya. Wong jamaah itu selalu dipantau. 24 jam. Betul. Pak Supri ya. Iya. Oke. Ya, kembali ke Ustadz Agus Furqoni nih. Tadi Pak Supri menjelaskan terkait dengan pelayanan rekan teman-teman catur di sana, kemudian dari Ustadz Muiz dan Ustadz Agus Furqoni sendiri, bahkan tadi diklaim jenengan sampai kurang tidur. Saya nggak tahu jenengan memanage waktunya gimana nih. Mungkin bisa di-share juga pengalaman jenengan sebagai tour leader yang waktu milad kemarin itu mengantar Pak Supri dan beserta seluruh jamaah catur travel bersama Ustadz Muiz yang ada di sana sebagai mutawif. Mungkin bisa di-share juga Ustadz bagaimana pelayanan dan suka dukanya menjadi tour leader di sana. Monggo Ustadz. Alhamdulillah. Untuk suka dukanya kayaknya nggak ada yang duka. Tidak ada yang duka. Tidak yang duka. Berarti suka terus Ustadz Suka ya? terus pokoknya. Luar biasa. Iya. Karena dekat dengan Rasulullah. Mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Selama kami menjalankan ibadah umroh itu, jamaah itu insya Allah tidak ada yang kesasar atau karena mungkin rata-rata masih muda. Alhamdulillah ya nggak ada yang sakit. Kalau sakit pilek atau batuk itu insya Allah sudah biasa kalau di sana itu. Iya. Malah kalau nggak batuk itu katanya masih turunannya onta. Gitu. Ada yang bilang gitu. Iya. Wah, kalau nggak batuk berarti turunannya onta ini. Insya Allah rata-rata itu orang kalau umrah atau haji pulang itu pasti batuk atau pilek gitu. Alhamdulillah ya selama kami di sana itu untuk ke Raudhah kita 2 kali. Yang pertama itu dari muasasah. Yang kedua itu teman-teman ini jamaah ini melalui nusuk. Malah saya sendiri nusuk itu nggak berhasil. Nggak berhasil. Ada sampai 3 kali alhamdulillah itu. Jamaah itu bilang ke saya, Ustadz, alhamdulillah saya nanti masuk lagi. Duh, sudah berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah, masya Allah gitu. Iya. Ya insya Allah untuk memanage kurang istirahat itu memang di sana itu memang harus siap. Karena apa? Karena kita sebelum berangkat itu memang harus menyiapkan fisik kita, melatih misalkan yang biasanya waktu sebelum subuh kurang setengah jam kita sudah bangun. Kalau bisa kita sebelum berangkat umroh kurang 1 jam, kurang 2 jam kita harus sudah melatih bangun. Itu begitu. Ya memang tujuannya ibadah harus dimaksimalkan waktu di tanah suci. Iya. Gitu. Kebetulan di kota Madinah juga yang pahalanya juga berlipat-lipat ganda Berlipat-lipat ganda ya. Sehingga dimaksimalkan. Jenengan tidur berapa jam itu Ustadz? Kalau boleh tahu nih. Tadi kan katanya kurang tidur nih. Berapa jam Ustadz kira-kira? Kalau memang tadi kan bilangnya kurang lebih 1-2 jam harus sudah standby. Ya. Berarti sampai tidur jam berapa, bangunnya jam berapa Ustadz? Ya hampir tiap hari itu ya 3 jam lah. 3 jam. Iya, kurang lebih gitu ya. Oh, demi tamu-tamu Allah. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ustadz Agus Furqoni tadi sekarang ke Pak Supri ya. Kita dari beberapa cerita yang dibagikan oleh Ustadz Agus Furqoni dengan bagaimana beliau kurang lebih masa tidurnya Pak Supri, jangan tahu sendiri itu dalam semasa membimbing seluruh jamaahnya catur kurang lebih 3-4 jam Pak Supri untuk beliau
memberikan waktu untuk istirahatnya. Nah, Pak Supri, jenengan setelah dari kota Madinah kemudian ke Mekah, it's first time Pak Supri melihat Ka'bah. Yang biasanya mungkin Pak Supri saat itu melihatnya cuma lewat TV, Betul. mungkin hanya lewat YouTube, Betul. mungkin hanya lewat sejadah, mungkin ya kan, sejadah ada Ka'bah-Ka'bahannya itu. Nah, ini secara real time Pak Supri melihat Ka'bah saat itu juga. Dan waktu itu mungkin Pak Supri langsung umroh wajib ya Pak Supri ya. Betul. Saat itu ya. Saat itu. Mungkin bisa diceritakan Pak Supri terkait dengan pengalaman jenengan waktu melihat Ka'bah pertama kali, monggo. Ya, awal-awal saya pribadi lihat bangunan Ka'bah ya. Ya, secara otomatis air mata itu selalu menetes sudah. Yang tadinya itu saya lihat di televisi, di poster-poster. Sekarang lihat blegernya langsung. Ya Allah, Maha besar ya Allah. Nangis Pak, gitu, nangis. Gitu. Pasti itu. Dan waktu itu Pak Supri saat itu sudah berihram ya Pak Supri ya. Sudah. Bersiap untuk melaksanakan umroh wajib yang pertama. Ya. Nah, waktu itu sama istri sempat gak berbincang sedikit gitu. Wah mah, nang pengen maneh nah ke Arab maneh, pengen lagi lah ibadah umroh lagi dan lain sebagainya. Mungkin saat itu sempat terucap nggak Pak Supri? Atau mungkin sempat mungkin minta maaf ke istrinya jenengan, mungkin karena mungkin sebelum-sebelumnya pernah ada salah tapi nggak ngomong namanya bapak ya Pak ya. Mungkin Pak bisa diceritakan juga itu Pak. Ya awalnya yang pertama ya kagum, mengingat maha besarnya Allah ya. Yang kedua mungkin ya bener minta maaf ke istri juga. Baru terasa di hati itu waktu umrah yang kedua mungkin itu baru kepingin lagi ke sini, mau kapan waktunya. Yang penting saya harus bisa dipanggil lagi, panggil lagi ke sini. Karena untuk umrah pertama, umrah kedua itu mungkin saya rasa sendiri mungkin masih kurang maksimal saya. Pendekatan diri kepada Allah, waktu berdoa itu masih tercampuri dengan macam-macam di lingkungan, kan banyak gitu di lingkungan, ada yang gini masih mungkin yang kedepannya mungkin saya akan fokus gitu aja, kurang maksimal ya Ibadah, fokus Pak, ya. ibadah yang Ya pastinya saat Pak Supri di sana juga pastinya ibadah selama berumrah di sana itu bareng-bareng dengan seluruh jamaah dari Catur Travel Pak. betul. Supri ya. Pak Supri, kira-kira selama di sana nih Pak Supri, selama berada di tanah haram, Mekah ataupun Madinah, apa yang Pak Supri rasakan? Mungkin ada kisah-kisah menarik Pak Supri ya. Kadang kan jamaah ini punya kisah sendiri nih saat pulang ke Baitullah, entah tiba-tiba ada yang membantu apalah, atau mungkin tiba-tiba dikasih uang real lah, kan ada nih Pak Supri, ada jamaah-jamaah yang merasa apa istilahnya ya, ada hal menarik lah saat Pak Supri berada di sana, mungkin bisa diceritakan. Kebetulan saya pribadi itu senang dengan anak kecil, senang bermain dengan anak kecil. Di sana itu saya berpikir, kok nggak pernah ketemu dengan anak-anak kecil ya, seperti yang ada di negara kita itu kan, kalau pagi itu berangkat sekolah anak kecil-kecil, ini kok nggak ada. Saya tiap hari itu berpikir seperti itu. Akhirnya waktu maghrib saya kepingin sholat di rooftop, di atas rooftop ya. Saya ke sana, dilalah saya itu ditemukan anak kecil-kecil itu banyak di depan saya, itu gundul-gundul itu sedang ngaji itu. Ya Allah, alhamdulillah ya anak kecil. Berarti apa yang saya batin itu memang betul-betul terjadi di sana. Saya dipertemukan dengan anak-anak kecil itu. Yang di Indonesia itu mungkin saya suka bermain dengan anak kecil ya. Iya. Kan
Akhirnya di sana ketemu juga. Jadi bertemu dengan apa ya, di pikirannya Bapak itu Pak Supri mungkin dia cili Iya. ladilalah, tiba-tiba saat Bapak ke rooftop itu bertemu dengan anak kecil, Anak yang kecil lagi dari membaca iya, Al-Quran, Masya dari mana-mana, dari negara Nigeria, dari Arab sendiri gitu. Ya Allah. Habis itu enggak mau berpikir yang lain-lain saya sudah. Kalau sudah gitu, wah, memang benar ini terjadi. Kalau batin kita itu mantap, pengen apa gitu, ya kabul di sana itu memang. Yang doa itu langsung kayak jalan tol, langsung dikabulkan oleh Allah. Dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Saya buktikan dengan itu. Saya kepingin ketemu dengan anak kecil, ternyata saya dipertemukan juga. Begitu. Luar biasa. Jadi apa yang sekiranya misalnya cuma terbesit aja di hati, Iya, itu sudah dikabulkan oleh Dikabulkan Allah. oleh Apalagi Allah. kita benar-benar berdoa, berdoa. betul. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat catur nih, silakan yang mau umroh, silakan langsung daftar ke agen-agen resmi catur terdekat. Nah, kembali lagi nih, ngomong-ngomong soal agen resmi kepada Ustadz Agus Furqoni. Tadi diceritakan Pak Agus Furqoni, Pak Supri ini ketemu anak kecil wake. Iku apa sampean nemuin juga atau memang mungkin Pak Supri berangkat sendiri, Pak? Gimana ceritanya itu, Pak Agus? Ya, alhamdulillah. Pada waktu itu memang Pak Supri ini pernah cerita mengenai anak kecil. Tapi itu setelah terjadi, karena beliau itu kan bersama tetangganya waktu berangkat itu kan. Karena kami beda lantai, terus beliau itu kalau berangkat itu wis aku tak disik, atau kadang saman disik gitu. Jadi jarang memang, karena anak-anak muda ya. Ini kan Pak Supri termasuk masih muda. Itu mesti siapa yang dulu atau gimana caranya, keingin tahuannya tuh sangat besar. Jadi waktu itu mungkin beliau penasaran dengan anak kecil atau gimana. Memang di awalnya mungkin nggak ada sih, nggak ada kepingin menemui anak kecil, nggak ada mungkin. Dia yang penting kepengen ke rooftop gitu. Tapi karena beliau pernah batin gitu ya, batin. Jadi Allah mempertemukan yang di batin itu begitu. Jadi bagi sahabat catur, jika ingin doa-doanya diijabah, secepatnya lah action. Bisa dimulai berapa, 1 juta, 2 juta. Yang penting ada action. Itu insya Allah Allah yang ngatur. Nanti waktu di sana silakan buktikan doanya. Pasti insya Allah diijabah. Diijabah ya. Iya. Luar biasanya. Tadi yang awalnya dikira nggak ada anak-anak, kok di KI tiba-tiba kok ada anak-anak gitu ya. Dan benar seperti yang kalau yang viral-viral tuh ya, Ustadz Agus ya, dan Pak Supri itu yang ngomong fulus itu benar ya terjadi itu. Iya. Ustadz Agus, apa sih sebenarnya jenengan waktu menjadi tour leader saat itu kan membawa banyak jamaah Ustadz ya, yang paket milad ini kalau nggak salah 1 pesawat Ustadz ya. Betul. Iya, 1 pesawat. Program 1 pesawat. Nah, saat berumroh dan lain sebagainya, pasti kan Ustadz Agus ini juga berkomunikasi dengan seluruh mungkin tour leader lain ya. Dan juga mutawif yang membantu seluruh jamaah, Ustadz. Nah, kira-kira ada nggak sih Ustadz kendala-kendala kecil atau mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan nih untuk jenengan sebagai tour leader saat menemani jamaah-jamaah umroh dari catur? Silakan. Alhamdulillah. Untuk masalah kendala-kendala hampir tidak ada. Karena apa? Karena catur itu memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa itu, karena ada perwakilan di pusat, agen catur sendiri. Di sana juga ada perwakilan dari catur di Arab Saudi di sana. Jadi terkoordinir
itu terutama ini apa suci ini kan apa rajanya di bandara istilahnya, pemilik di bandara, Pemilik bandara. Lek Juanda Iya. itu pasti ya Juanda ya Pak Suci gitu Pak ya. Suci ya. Disclaimer sahabat-sahabat catur. Iya. Itu. Gitu. Jadi insya Allah untuk para sahabat catur, pokoknya jangan ragu. Masuk di catur pasti aman, pasti nyaman. Gitu. Pasti aman, Pasti nyaman. dan pasti berangkat. Pasti berangkat. Ya. Itu ya karena apa? Koordinasinya itu bagus gitu loh. Baik. Orang-orangnya kompeten. Kompeten Ya. semuanya. Masya Allah. Ya. Dan Pak Supri tadi Ustadz Agus menyampaikan nih bahwasanya memang seluruh tim-tim dari Catur Travel di sana memang sudah mempersiapkan segala rupa. Ya. Mungkin dari sistem koordinasi, terus kemudian dari komunikasi, dari tim handling yang ada di lapangan itu semua terkoordinir dengan baik. Betul. Jenengan sebagai jamaah umroh dari Catur Travel, Ya. apa kesan jenengan selama berangkat dengan Catur Travel, Pak Supri? Kesan dari saya pribadi dimulai dari awal ya. Awal itu pengurusan administrasi. Sangat mudah sekali. Kita didampingi oleh Ustadz Agus sampai selesai dalam pengurusan paspor, apa itu untuk perlengkapan saya nggak ambil sendiri itu Mas, Sudah dibantu Ustadz ya? dibantu sama Ustadz Agus, diantar ke rumah. Alhamdulillah ya Allah, Ustadz Agus sih sangat pokoknya nggak ada duanya pokoknya Ustadz Agus ini. Yang kedua ya administrasi ya sudah dibantu, masalah apa itu yang suntik apa itu vaksin juga dibantu, didampingi juga sampai dengan mau keberangkatan di bandara itu masih dipantau sama Ustadz Agus, dipantau, datang dipantau, sudah nyampe di mana dipantau. Dan kebetulan langsung jadi tour leadernya juga, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya, yang sehari-harinya saya sudah terbantu. Nanti di sana jadi tour leader Ustadz Agus. Jadi ya alhamdulillah. Asalnya teka-teki, belum ngerti siapa. Ternyata Ustadz Agus sendiri. Ya alhamdulillah merasa terbantu dan doa saya mungkin dikabulkan ya. Mudah-mudahan Ustadz Agus gitu ya, yang bisa mendampingi saya di sana gitu. Maksudnya yang bikin yang ngasih arahan setiap hari itu memang Ustadz Agus yang ngasih arahan. Nanti begini jam sekian gini ya gini. Ya Ustadz Agus semua. Saya kan nol podol. Iya. Gitu. Berarti ditunjuknya Ustadz Agus sebagai tour leader dari catur nih akibat doa sampean mungkin Mbak. Ya insya Allah mungkin. Insya Allah doa aku. Pak Supri, bagaimana sih pelayanan Catur Travel saat di Tanah Suci Pak? Dari timnya mungkin, dari mungkin city tournya, dari rangkaian ibadah saat di sana, mungkin umroh pertama, umroh kedua, kemudian Pak Supri kan tadi sempat bilang ke kota Taif ya kan? Iya. Bagaimana pelayanan Catur Travel saat di Tanah Suci Pak? Kalau pelayanan Catur Travel di Tanah Suci itu sudah disampaikan sama Ustadz Agus tadi ya, sudah terorganisir. Jadi semua berjalan dengan lancar. Sudah jamnya, apanya itu kalau nggak istilahnya apanya Ustadz? Itinerary-nya, jadwal keberangkatan, jadwalnya itu nggak ada yang meleset. Jadi ya itu tadi saya sampaikan sudah terorganisir dengan bagus catur itu. Jadi nggak ada masalah untuk catur travel ini untuk tournya gitu. Berarti dengan jadwal yang sudah diberikan kepada jamaah seluruhnya, hampir seluruh jadwalnya itu tidak meleset. Tidak meleset, terpenuhi dan sesuai dengan keinginan dan apa yang didaftarkan oleh Betul. jamaah umroh. Malah ada tambahan
Tambahan lain-lain nih ya. Apa Ustaz? Pak Supri tambahannya? Diajak ke pasar. Ke pasar pas waktu ada waktu luang gitu ya. Siapa yang mau ke pasar? Ustadz Agus sempat-sempatnya gitu nawarin. Yang ke pasar mau belanja 1 realan gitu. Iya betul, pasar Kakia gitu. Masya Allah. Pak Supri, jujur nih Pak, jika Pak Supri dipanggil kembali oleh Allah ke sana untuk bertamu kembali sebagai tamu Allah, apa Pak Supri pengen ngajak siapa lagi selain mungkin istrinya Pak Supri? Ya kalau saya ditakdirkan mau ke sana lagi, ya alhamdulillah, betul. Saya akan ngajak keluarga, anak dan menantu mungkin saya ajak ke sana. Ya lewat catur saja, nggak lewat kemana-mana, catur aja. Apa alasan Pak Supri merekomendasikan catur mungkin kepada keluarga? Mungkin nggak Pak Supri mungkin nggak tahun ini, mungkin masih tahun depan, tapi ada keluarga nih yang mau berangkat. Ya. Tuh mengapa Pak Supri merekomendasikan catur travel kepada keluarga? Ya sudah terbukti di lapangan seperti itu. Jadi ya pilih catur saya. Ya saya nggak banding-bandingkan dengan travel yang lain ya. Travel yang lain mungkin kayak gini enggak. Ini yang saya alami sendiri di lapangan seperti ini, pelayanannya catur terorganisir dan bagus sekali. Ya sudah, saya nggak mau menoleh kemana-mana. Ini aja, gitu loh. Catur aja gitu. Catur aja. Nggak menoleh ke yang lain lagi. Nggak menoleh kemana-mana. Luar biasa. Iya, Kalau sudah nyaman, kenapa milih yang belum pasti? belum pasti ya, yang pasti-pasti Iya, saja. yang pasti saja. Masya Yang Allah. sudah saya alami, gitu loh. Betul. Terus Ustaz Agus Furqoni nih, closing statement Ustaz Agus Furqoni sebelum setelah ini nanti Pak Supri ya. Ustaz Agus Furqoni, apa yang jenengan bisa sampaikan kepada masyarakat, khususnya di mereka yang menonton ruang podcast bahagia pada hari ini? Monggo Ustaz Agus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berpesan kepada sahabat catur, yaitu jangan ragu, yakin, berapapun dananya, silakan action, silakan melangkah. Agen catur dimanapun berada siap melayani, siap mendampingi dengan ikhlas. Itu. Kalau kita action atas apa yang kita inginkan, Allah akan memudahkan kita menuju Baitullah. Itu. Ya. Ya, jadi buat sahabat-sahabat catur di rumah yang saat ini sedang menonton podcast kita pada hari ini, untuk terus berhusnuzon dan jangan lupa action, kata Ustadz Agus Furqoni. Karena usaha, doa tanpa usaha itu sama dengan nol ya. Nol. Perlu dibarengi dengan usaha. Usahanya apa? Yo DP iku mang. Ngeten nggih, Ustadz Agus nggih. Ya, Pak Supri, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ya. Supri. Dan ini mungkin closing statement buat Pak Supri kepada masyarakat yang saat ini sedang menonton. Kalau bisa mengulang Pak Supri ibadah di Tanah Suci, momen apa yang pengen Pak Supri ulang? Momen yang saya ingin ulang, ya saya kepingin di sana itu benar-benar fokus ke Mekah. Fokus artinya itu ibadah. Nggak mau kemana-mana lah. Fokus ibadah. Karena saya waktu berangkat yang tahun kemarin masih kurang maksimal dalam menyampaikan semua unek-unek pada Allah itu. Dan ada yang masih tertinggal yang belum saya sampaikan. Nah mungkin kedepannya yang tertinggal itu mungkin bisa saya sampaikan kalau Allah kasih rezeki pada saya untuk kembali ke sana. Amin. Gitu.
ya biasanya kalau yang tertinggal itu biasanya akan terpanggil lagi ya. Amin, amin. ya Dan Allah. mudah-mudahan Pak Supri nanti juga kembali terpanggil Amin. beserta keluarga Amin. untuk beribadah kembali ke tanah suci. Amin, amin. Pak Supri, beberapa patah kata untuk jamaah atau calon jamaah yang saat ini sedang menonton acara Ruang Podcast Bahagia bersama Catur Travel. Monggo Pak Supri, silakan. Untuk jamaah Catur Travel, mari bersama-sama kita bereuni lagi ke sana bareng-bareng, kita sama-sama lagi dengan Ustadz Agus Burkhoni yang selalu setia mendampingi kita. Saya merasa berterima kasih banyak sama Catur dan Ustadz Agus ini. Kan nggak bisa berkata-kata Nggak bisa Pak, ya. berkata-kata Iya. ya Pak ya. Saja nih pengen Kepingin, wake, oke. cuma wih, saking ake gitu Pak ya. Saking enaknya. Saking San. enaknya, Iya. saking enjoynya bersama Catur Iya. Travel. Dan yang pastinya seperti ada pepatah Arab mengatakan ya, jarib walahid takun arifan. Jadi cobalah dulu lah. Ayo umroh bareng Catur Travel, maka kamu akan tahu bagaimana fasilitas, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada jamaah dari Catur Travel. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Agus Burkhoni yang sudah berkenan untuk hadir, Pak Supri Ya, sama-sama. yang jauh-jauh tadi dari Tambak berkenan juga untuk hadir di Ruang Podcast Bahagia ini. Iya. Kita di sini cuma sharing-sharing aja Pak Supri. Di sini Iya. bener-bener kita tidak merekayasa apapun ya Pak Supri ya. Betul. Ini memang baru datang dan kita di sini memang sesinya agak sesi curhat ya Pak Supri ya. Iya. Jadi bagaimanapun juga ini adalah sebagai dasaran buat seluruh sahabat-sahabat Catur Travel yang mungkin ingin berumroh dengan Catur Travel. Dan yang pastinya tidak usah khawatir sahabat-sahabat Catur, karena dimanapun sahabat Catur berada, insya Allah agen-agen resmi Catur Travel berada di seluruh daerah Nusantara Indonesia. Betul. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat Catur Travel yang sudah mengikuti program Ruang Podcast Bahagia. Silakan terus ikuti channel dari Catur Travel Official. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk dipencet tombol loncengnya ya. Karena pastinya sahabat-sahabat Catur semua akan mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru seputar dari Catur Travel. Di sini saya izin undur diri, saya Haikal, begitu dengan Ustadz Agus Burkhoni dan juga Pak Supri. Saya juga. Terima kasih banyak. Kita tutup ruang podcast ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Catur Travel Umroh keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta. Dengan Catur Pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Whispering